Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Singepot, bertemu lagi bersama Singepot. Dengan saya, Afifah Noelita yang akan menemani Sobat Singepot di episode ke-24. Kali ini, kita bersama narasumber hebat, Kak Alia Syakira. Selamat datang Kak Alia Syakira. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, jadi teman-teman, Kak Alia ini adalah salah satu atlet wushu yang sukses mengukir prestasi di dalam bidang wushu. Prestasi yang didapatkan tuh ada juara 2, Popda, dan Porda. Dan kali ini kita diberi kesempatan untuk belajar bersama. Singepot, temukan perspektif baru bersama Singepot. Oke, jadi Kak Alia, karena kakak ini adalah salah satu atlet wushu, gimana sih Kak awal mula kok bisa kakak jadi jatuh cinta sama wushu? Ya awal-awalnya belum sekecintaan itu ya. Jadi awal-awal emang masih berat. Terus lama-lama kan latihan terus akhirnya nemuin kayak ternyata seru juga ya wushu tuh. Gitu. Kalau dari kakak, dari kelas berapa kakak kenal sama ini Kak? Aku dari kelas 5 akhir. Kelas 5 SD. Iya, Nanti dari sekecil ini, secipit ini sampai sekarang. bener. Tapi waktu itu kan ada pandemi. Jadi 2 tahun itu sempat nggak ikut. Terus kayak kelas 8 baru mulai ikut lagi. Oh gitu, oke. Kalau dari kakak sendiri, kenal sama wushu ini dari mana sih Kak? Apakah dari sekolah mengenalkan ke siswanya atau dari orang tua emang ada turunan dari Tionghoa atau dari mana? Kalau dari keluarga nggak ada, tapi aku tuh dulu kayak lentur gitu loh. Jadi terus bapakku tuh lihat kayak, oh ini lentur kayaknya ikut apa deh gitu. Terus akhirnya nyari olahraga, terus akhirnya nemu ini wushu. Jadi ya udah ikut nyoba-nyoba gitu. Berarti kakak ini awalnya didukung sama orang tua untuk masuk ke dunia wushu ya? Iya, yang kenalin malah bapak. Oke. Tapi Kak, masih banyak banget deh kayaknya yang bingung, terutama aku juga termasuk, perbedaan antara wushu sama kungfu. Kira-kira ini ada perbedaan atau mereka ini emang sama sih Kak? Kalau menurut aku kungfu tuh jadi kayak di nyatanya, jadi kayak berantemnya itu kungfu. Kalau wushu ini jadi kayak olahraganya, seninya. Oke. Di wushu itu ada dua ya Kak, kalau nggak salah. Ada tauluk, itu yang seni, sama yang tarung. Kak, Ya. dari kakak, lebih condong yang mana? Kalau aku yang taulu, jadi ada dua, yang satu santa, yang satu taulu. Santa tuh yang kayak di ring itu kayak yang tinju-tinju gitu. Nah, kalau yang taulu itu lebih ke seni bela dirinya, jadi kayak ada jurus-jurusnya gitu. Oh gitu. Kalau kakak, kan aku suka lihat kakak kalau misalkan lagi pakai baju wushunya. Iya, Kalau di tarung sama seni itu ada bedanya nggak sih Kak? iya beda. Kalau yang seninya itu biasanya kayak pakai make up, terus rambutnya kayak di hairstyle gitu, terus habis itu bajunya juga lebih bervariasi ya, berwarna-warni, terus banyak modelnya. Terus kalau yang santai ini kayak pakai pelindung-pelindung, jadi ada pelindung kepala, pelindung badan gitu. Terus ya itu pakai yang kayak belebet gitu. Jadi mereka kayak ke taekwondo gitu kakak? Beda, kayak tinju lebihan, Oh mirip-mirip gitu. tinju atau muay thai gitu. Oke. Kalau kakak tadi kan lebih condong ke seni ya Kak? Iya. Seberapa penting fleksibilitas dan perasaan dalam gerakan dibandingkan sama kekuatan? Jadi kalau di wushu itu, apalagi kalau aku kan jurusnya tai chi, jadi kayak lembut terus pakai musik. Jadi bener-bener harus lebih perasaannya tuh harus kayak em, nyatu gitu loh. Jadi kayak pakai perasaan tapi tetap pakai kekuatan juga. Oh, berarti ini tuh olahraganya sebenarnya banyak campurannya, ada tari juga nggak sih Kak? Harus mendalami Iya, juga. mendalami, mirip-mirip bukan bukan kayak tari sih, tapi kayak kalau jurus aku emang kayak tari, tapi kalau yang lain enggak. Jadi soalnya aku kan lemah lembut gitu loh gerakannya tuh. Jadi bukan yang cepat. Emang ada bagian cepatnya, tapi kebanyakan tuh lemah lembut. Gitu. Ada berapa sih Kak? Kalau dari kakak kan Tai Chi, terus ada lagi nggak?
ada banyak, jadi ada Tai Chi, Jangjen, Nanjen gitu. Terus ada apa lagi ya? Kayak kalau yang tarung berdua tuh ada lagi namanya, tapi aku lupa nih. Tapi itu yang jadi perbedaan di musiknya beda sama di tempo gerakannya apa gimana? Iya, tempo gerakannya. Jadi kalau Tai Chi itu pakai musik, terus lebih lemah lembut juga. Kalau yang kayak Jangjen, Nanjen itu lebih kayak cepat gerakannya, terus lebih berpowerful gitu. Tapi mereka pakai musik juga. Enggak pakai musik. Oh, Jadi yang pakai musik cuma yang Tai Chi. berarti yang tadi fokus ke kekuatan yang selain Taiya tadi. Terus sama senjatanya beda juga. Kalau Tai Chi itu pakai pedang, terus pakai kipas. Kalau yang lainnya kayak pakai tombak, terus pakai golok gitu. Tapi kakak pernah nggak waktu tanding atau waktu latihan gitu lepas senjatanya? Oh pernah. Dan itu apa namanya kayak nyaring banget loh. Soalnya kan itu kayak besi tapi bukan besi sih. Jadi kayak cering gitu lah itu soalnya. Soalnya kan pedang kan. Pernah kena juga. Wow. Terus kalau luka-luka gitu gimana kak? Iya tapi lukanya ini sih kayak luka besetan gitu. Jadi nggak yang parah. Kasihan, tapi keren sih kataku. Oke, kita next. Ajis, apa sih tantangan fisik atau cedera terberat yang pernah dialami kakak selama menjadi atlet? Kalau aku pernah cedera ankle sama lutut. Wow, udah lama. Apa baru-baru ini nggak? Kalau sekarang lutut, kalau ankle-nya udah lama. Jadi kayak harus rutin visio, terus jadi kalau latihan rest gitu loh. Jadi tetap penguatan, tetap masuk latihan, tapi penguatan nggak ikut lompatan. Terus kalau jurus juga terbatas juga kan, soalnya kan sakit. Berapa lama kak kira-kira kalau rest gitu? Tergantung, kalau misal sakit banget gitu bisa kayak sebulanan. Atau kalau cuman nggak yang terlalu sakit gitu 2 minggu, seminggu itu udah bisa balik lagi. Soalnya kan dibantu dengan visio, terus penguatan juga. Oke. Lalu selama kakak jadi atlet, apa momen paling berkesan atau apa momen yang paling memalukan selama di dalam gelanggang kalau nggak waktu latihan? Waktu pertandingan kemarin yang Popnas, jadi aku tuh kan itu urutan pertama. Aku mainnya 2 hari. Yang hari pertama itu aku dapat urutan yang pertama, bener-bener pertama banget. Terus habis itu musiknya tuh nggak bisa di setel. Jadi kan di sana nungguin udah di lapangannya tuh nungguin kayak 20 menitan gitu. Udah nervous. Ketambahan 20 menit lama banget nungguin musik. Padahal kayak sebelumnya udah menata hati gitu biar kayak nervous, tapi gara-gara nungguin itu jadi kayak buyar. Terus habis itu waktu udah mulai tanding, udah musik udah mulai, kan di sana ada lompatan aku gerakannya. Jadi gagal, jadi kayak goyang gitu loh. Dan itu dipotong banyak nilaiku. Jadi kayak nangis di sana. Sebenarnya aman. Maksudnya nggak kenapa-napa. Aman, cuman ya itu kayak udah latihan berhari-hari, tapi kok pas pertandingan jelek banget. Tapi dari kedua gimana? Kalau yang kedua, alhamdulillah aman lompatannya jadi, terus alhamdulillah dapat urutan keempat. Oke. Itu di mana sih kak? Kalau kemarin Popnas di Jakarta, ya Baru-baru ini. Kakak baru-baru ini ke Jakartanya. tahun lalu. Oh, tahun lalu. Bulan apa ya? September apa ya? Lupa. Pokoknya emang barusan sih kayaknya. Gimana kak, seru nggak? Sebenarnya rasanya bisa tembus sampai ke Popnas. Seneng banget sebenarnya kayak kan di sana juga difasilitasin kan. Jadi kayak sambil refreshing, tapi ya tetap Ada tekanan jadi. iya. Oke. Lalu bagaimana pandangan tentang perkembangan wushu di Indonesia kalau dari kakak sendiri? Kalau menurut aku tuh yang tahu wushu ini belum banyak ya. Kayak kan kalau sepak bola terus bulu tangkis gitu banyak kan. Iya udah semuanya tahu deh kalau itu. Kalau wushu ini belum banyak yang tahu. Tapi kalau dibandingin sama yang dulu-dulu emang sekarang lebih 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 banyak yang tahu gitu loh. Kayak udah meningkat. Tapi masih ada yang belum tahu kayak pada naik wushu itu apa gitu. Tapi jujur kita masih asing tau kak. Tapi waktu lihat tuh lucu. Ini tuh apa ya? Kayak tari ada, terus pencak silatnya juga ada, tapi
Ya soalnya pakai musik kan, terus rapi juga kan. Lucu, bajunya tuh bener-bener warna-warni, terus cantik pakai make up gitu. Rambutnya juga, ya ampun, lucu banget. Itu kadang ada yang pakai glitter juga di Oh rambut. iya, Iya. Jadi emang tergantung pemain-pemainnya sih. Kalau misal dia maunya gini ya di style sesuai dia gitu. tapi kalau misalkan kayak gitu, mereka tetap bisa lompat-lompat, kakak. Bisa. Wow, keren banget. Bahkan dari kayak warna, kalau aku biasanya misal mau bikin baju atau beli baju itu tanya ke pelatih dulu kayak aku nih cocoknya warna apa gitu. Jadi kayak beda-beda tiap orang. Kalau aku cocoknya biasanya kayak pink atau ungu. Pokoknya yang kalem-kalem. Ada yang cocoknya merah, ada yang kalau pakai merah malah nggak cocok gitu. Oh gitu, Kak. Berarti kayak gitu tuh tergantung ke kita, apa lebih cocok ke kita. Jadi nggak ada pantangan atau apapun gitu. Tergantung ke cocoknya kita kan kadang warna kulit juga nggak cocok ke semuanya. Terus kayak gerakannya juga nggak cocok kalau warnanya gini gini gini. Nah biasanya dipilihin sama pelatih. Oh gitu. Kalau di Indonesia sendiri, tepatnya di Jogja tuh ada berapa klub sih, Kak? Kalau Kalau wushu? kalau setahu aku tuh dua, tapi yang kayak lebih sering bertanding gitu satu di Sasana aku Di mana tuh, Kak? di deket JCM Jalan Magelang. Oh wow. Tuh teman-teman yang minat untuk masuk ke wushu bisa segera menghubungi ya biar bisa cepat masuk terus latihan. Bener-bener. Kalau di gitu tuh ada kelas-kelasnya nggak sih, Kak? Iya, jadi di Sasana aku tuh ada kayak reguler tuh ada 3 atau 4 gitu. Jadi kalau yang reguler tuh yang baru masuk. Jadi kayak masih kecil gitu. Oh, Jadi tapi itu jadi satu, misalkan aku nih masuk, terus ada yang SMP juga masuk, itu latihannya bareng. Sesuai usia apa sesuai sesuai masuknya? masuknya. Jadi kalau misal baru masuk itu masuk ke reguler. Nah, di situ. Terus nanti ada atlet 2 sama atlet 1. Jadi atlet 2 tuh yang udah lebih bisa gitu. Kan ini latihannya juga beda-beda kan. Ada yang 2 kali, ada yang 4 kali, ada yang 6 kali gitu. Berarti itu yang dari misalkan reguler itu latihannya lebih intensif atau cuma baru 2 kali seminggu, 3 kali seminggu atau langsung Kalau iya reguler tuh 2 kali karena baru masuk kan. Kalau yang atlet 2 itu 4 kali. Kalau atlet 1 baru yang 6 kali. kakak di Atlet 1. atlet satu, teman-teman, keren banget. Jadi seminggu tuh cuman liburnya minggu doang. Berarti kakak habis pulang sekolah langsung ke sana apa gimana kalau keseharian kakak? Gara-gara rumah aku jauh, jadi mending kayak langsung sana aja deh. Jadi 3:30 tuh aku nunggu di sini. Terus nanti diantar ke Sasana. Terus habis itu mulainya 5:30, baru selesai sekitar jam 8 atau 8:30. Terus sampai rumah baru sekitar 9:30-an. Oh my god. Jadi tiap hari kakak sampai rumah 9:30. Iya. Oh wow. Oke, kita next. Kalau dari Kak Ayah sendiri, apa mimpi terbesar yang ingin dicapai di dunia wushu ini? Pengennya bisa bertanding sampai luar negeri kayak SEA Games atau ASEAN Games gitu. Tapi pencapaian terbesar kakak tertinggi nih dari sekian dari kelas 5 sampai kelas 12 sekarang, lomba yang paling tinggi diikutin di tingkat apa, Kak? Kalau aku kemarin open tuh yang Indonesia Wushu League itu dapat juara 3. Jadi lawannya banyak. Jadi nggak cuma dari sini. Jadi kayak ada yang dari Jakarta, ada yang dari beda pulau gitu. Tapi itu satu Indonesia. Iya, satu Indonesia. Itu untuk dibukanya satu Indonesia. Tapi open. Jadi kalau kalau yang kejurnas ini lebih banyak. Itu se-Indonesia juga. Kalau open ini biasanya ya mau-mau aja gitu loh. Tapi emang dibukanya se-Indonesia. Oh gitu. Kalau buat ke dari nasional nih terus mau naik ke inter, itu biasanya gimana sih, Kak? Biasanya tuh dari yang kejurnas, misal kejurnasnya menang gitu juara 1 atau juara 2, nanti kan kayak dipilih jadi pelatnas. Iya, habis dari pelatnas itu biasanya bisa ikut yang di luar negeri. Tapi kalau misal di luar negerinya ada open juga bisa ikut, tapi kayak biaya sendiri gitu.
Oh. Kalau yang ditanggung yang kayak timnas. Jadi teman-teman, harapannya Kak Alia ini bisa ikut tanding ke lomba yang ada di Inter. Nggak cuma di nasional doang, tapi di internasional. Jadi kita doakan semoga harapan punya Kak Alia bisa terwujud ya. Amin. Lalu untuk Kak Alia, ada nggak sih pesan untuk teman-teman yang baru belajar atau baru nyemplung banget ke dunia wushu ini? Jadi buat teman-teman kalau misal ikut wushu atau ikut olahraga lain, yang penting konsisten dulu. Emang awalnya berat, tapi kalau udah lama-lama bakal nemuin kayak, oh ini titik serunya nih, kayak oh ini cara berjuangnya. Nah itu nanti bakal suka. Jadi emang lebih ringan kalau udah suka tuh. Emang awal berat, tapi tetap harus konsisten. Jadi kuncinya adalah konsisten ya teman-teman. Terima kasih untuk Kak Ale Syakira yang sudah berbagi ilmu terkait dunia wushu. Saya, Afifah Noelita, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tapi teman-teman, sebelum itu, kita karena tadi di awal sudah membuka dengan tagline, mari kita tutup juga dengan tagline. Masih ingat kalian? Masih Oke. Singapore, temukan perspektif baru bersama Singapore. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.